Apakah si berbulu nakal Anda lagi-lagi membuat ulah? Mungkin dia mengasah cakarnya di sofa baru, atau malah menggelar pesta lari-lari tengah malam tepat di atas kepala Anda saat Anda terlelap. Anda menatapnya tajam, namun hanya dalam hitungan menit, dia sudah di samping Anda, menggesek-gesekkan tubuhnya ke kaki Anda dengan wajah paling polos. Tapi bagaimana jika itu bukan sekadar akal-akalan untuk meminta camilan, melainkan permintaan maaf yang tulus dan terencana? Hari ini kita akan menyelami dunia psikologi kucing yang menakjubkan dan menguraikan 20 cara tak terduga bagaimana hewan peliharaan kita mengucapkan maaf. Siap-siap terkejut karena beberapa di antaranya akan benar-benar mengubah cara pandang Anda tentang kucing. Baiklah, mari kita luruskan satu hal penting sejak awal. Apakah kucing merasakan rasa bersalah seperti manusia? Sebagian besar psikolog hewan berpendapat tidak. Mereka tidak memiliki sistem moral manusia yang kompleks, namun mereka sangat cerdas dan empatik. Kucing sangat pandai membaca ketidakpuasan Anda, dari nada suara, postur tubuh, hingga ekspresi wajah. Konflik dengan Anda bisa menyebabkan stres yang kuat bagi mereka. Oleh karena itu, semua permintaan maaf mereka sebenarnya adalah ritual rekonsiliasi yang rumit. Tujuan utama mereka adalah mengembalikan kedamaian dan harmoni di rumah, karena bagi mereka, Anda adalah pusat alam semesta mereka. Mari kita mulai dengan isyarat yang sering kita lihat setiap hari, namun sering disalahartikan, yaitu kedipan mata yang lambat, nyaris seperti meditasi. Bayangkan, kucing Anda duduk di hadapan, menatap langsung ke mata Anda, lalu perlahan, seolah dalam gerakan lambat, ia menurunkan kelopak matanya dan mengangkatnya kembali. Pikiran pertama mungkin, apakah ia cuma ingin tidur? Oh, ternyata tidak. Di dunia kucing, tatapan mata yang tajam dan tanpa berkedip adalah sebuah tantangan dan tanda agresi. Sedangkan dengan menutup matanya di hadapan Anda, bahkan hanya sesaat, kucing menunjukkan kerentanannya. Ini adalah puncak dari kepercayaan, seolah ia berkata kepada Anda, "Aku merasa sangat aman bersamamu, sampai aku berani menunjukkan sisi rentanku." Tak heran, para ahli perilaku hewan dan pemilik kucing berpengalaman menyebut isyarat ini sebagai ciuman kucing. Ini adalah pernyataan cinta dan persahabatan tanpa kata. Dan bagian terbaiknya adalah, Anda bisa membalasnya dengan bahasa yang sama. Lain kali, ketika Anda menangkap tatapan seperti itu, jangan palingkan mata Anda. Tatap kucing dengan lembut, lalu perlahan tutup dan buka mata Anda, persis seperti yang ia lakukan. Anda akan terkejut betapa kuatnya dialog tanpa kata ini. Seringkali kucing akan membalas kedipan Anda, mengonfirmasi bahwa pesan Anda diterima dan dipahami. Ini adalah salah satu cara paling sederhana, namun paling dalam untuk memperkuat ikatan Anda dan menunjukkan kepada hewan peliharaan Anda bahwa Anda juga mempercayainya. Salah satu isyarat rekonsiliasi yang kuat dan akrab bagi setiap pemilik kucing adalah gerakan menggesekkan kepala. Bukan, ini sama sekali bukan tanda kucing ingin menantang atau berkelahi dengan Anda. Justru sebaliknya, ritual ini adalah salah satu ekspresi cinta yang paling tulus dan keinginan kuat untuk memulihkan kedamaian. Faktanya, di wajah kucing, khususnya di area pipi, dagu, dan sudut mulutnya, terdapat kelenjar khusus yang mengeluarkan feromon. Feromon ini adalah paspor kimiawi yang unik dari kucing Anda, yaitu aroma pribadi mereka yang melambangkan kebahagiaan dan ketenangan. Ketika kucing dengan gigih menggesekkan kepalanya pada Anda, ia tidak hanya sekadar bermanja-manja. Ia secara harfiah meresapi Anda dengan aromanya, mencampurkannya dengan aroma tubuh Anda. Hal ini menciptakan aroma keluarga yang menyatu, sebuah sinyal yang mengatakan, kita adalah satu kawanan, kita adalah keluarga, semuanya baik-baik saja di antara kita. Terutama setelah pertengkaran atau perselisihan, isyarat ini memiliki makna yang sangat istimewa. Ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan tindakan yang disengaja untuk memulihkan kembali harmoni yang sempat terganggu.
seolah-olah kucing itu berkata, "Mari kita kembali berbagi aroma yang sama, agar kita bisa melupakan kesalahpahaman yang ada." Oleh karena itu, ketika kucing Anda menawarkan kepalanya untuk menggesekkan, terimalah hadiah berharga ini. Ini adalah caranya mengulurkan ranting zaitun perdamaian kepada Anda. Bagaimana dengan dengkuran kucing? Sekilas, mungkin tidak ada yang aneh, bukan? Kucing mendengkur saat mereka merasa senang. Namun, itu hanyalah sebagian kecil dari kebenaran. Sebenarnya, dengkuran adalah alat komunikasi yang sangat kompleks yang mereka gunakan dalam berbagai situasi. Ada jenis dengkuran khusus yang sering disebut dengkuran penenang atau perdamaian. Ini berbeda jauh dari dengkuran santai saat mereka tidur. Dengkuran semacam ini biasanya lebih mendesak dan frekuensinya pun lebih tinggi, bisa mencapai 150 Hz. Penelitian telah menunjukkan bahwa getaran pada frekuensi ini memiliki efek terapeutik, membantu penyembuhan jaringan, dan mengurangi tingkat stres. Jadi, ketika kucing mendengkur setelah konflik, ia melakukannya tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ini adalah caranya berkata, "Mari kita tenang, semuanya akan baik-baik saja." Ia berusaha mengurangi ketegangan di ruangan, memengaruhi Anda dengan getaran penyembuhnya. Pada dasarnya, ia menawarkan sesi terapi suara agar Anda bisa segera melupakan momen yang tidak menyenangkan. Lain kali perhatikan baik-baik. Itu bukan hanya dengkuran puas biasa, melainkan upaya aktif untuk menstabilkan suasana emosional dan mengembalikan kedamaian serta ketenangan di rumah. Mari kita bahas sentuhan, tapi kali ini bukan sekadar gesekan kepala, melainkan sentuhan seluruh tubuh. Bayangkan ini, Anda berdiri di dapur, masih sedikit dongkol pada si kucing karena kenakalannya pagi tadi. Tiba-tiba ia datang, mulai meliuk-liuk di kaki Anda seperti ular, menggesekkan tubuhnya ke pergelangan kaki Anda dari satu sisi lalu ke sisi lain. Dan ekornya, jangan salah, ekornya itu melilit kaki Anda erat-erat, seolah-olah berfungsi sebagai anggota tubuh kelima. Ini bukan sekadar ia sedang minta makan. Ini adalah ritual pemulihan hubungan yang sudah ia pikirkan matang-matang. Sama seperti saat menyundulkan kepala. Kucing menggunakan kelenjar-kelenjar yang tersebar di seluruh tubuhnya untuk menempelkan baunya pada Anda. Ia benar-benar menyelimuti Anda dengan kehadirannya, menciptakan semacam kepompong aroma khasnya di sekeliling Anda. Dalam bahasa kucing, ini adalah pernyataan yang sangat kuat. Artinya, kamu adalah manusia kesayanganku. Aku ingin kamu kembali memiliki bau yang sama dengan wilayahku, keluargaku. Gulungan ekor di kaki Anda itu semakin memperkuat pesan ini, melambangkan sebuah pelukan dan persatuan. Ini adalah wujud nyata dari keinginannya untuk sedekat mungkin dengan Anda, menghapus semua batasan yang mungkin muncul akibat konflik. Jadi, lain kali Anda merasakan sentuhan lembut dari ekor berbulu itu, ingatlah, itu bukan sekadar bermanja-manja, melainkan sebuah ritual perdamaian yang tulus. Inilah sebuah sinyal yang seringkali tidak disadari atau bahkan disalahpahami oleh banyak pemilik kucing. Kucing Anda baru saja dimarahi, lalu pergi dengan sedikit merajuk. Beberapa menit kemudian, ia duduk tidak jauh dari Anda dan mulai membersihkan diri dengan sangat teliti, bahkan terkesan pamer. Mungkin Anda berpikir ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan Anda, sibuk dengan urusannya sendiri. Namun sebenarnya justru sebaliknya. Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut perilaku pengalihan atau displacement behavior. Ketika kucing mengalami stres, ketidakpastian, atau konflik batin, misalnya pemilik marah, tapi aku ingin tetap dekat, ia akan beralih ke tindakan yang sederhana, rutin, dan menenangkan. Menjilat atau membersihkan diri adalah pilihan yang sempurna. Ini membantunya mengatasi ketegangan saraf, secara harfiah membersihkan, dan menghilangkan emosi negatif dari dirinya. Selain itu, dengan menunjukkan perilaku yang tenang dan biasa ini, ia juga mengirimkan sinyal kepada Anda, seolah berkata, "Lihat, aku tenang, tidak ada lagi ancaman, insiden sudah selesai, dan kita bisa kembali ke kehidupan normal." Ini bukan pengabaian, melainkan tawaran perdamaian yang sangat halus. Kucing Anda seperti mengajak,
Mari kita lupakan saja ini dan kembali ke rutinitas nyaman kita. Mari kita lanjutkan. Cara meminta maaf yang satu ini mungkin terlihat menggemaskan bagi sebagian orang, tapi sedikit mengejutkan bagi yang lain. Ini adalah tentang membawakan hadiah. Suatu saat, setelah kamu memarahi kucingmu si pemburu berbulu, ia mungkin akan datang kepadamu dengan membawa hasil buruannya di mulut. Paling tidak itu adalah tikus mainan kesayangannya, bola berderik, atau bahkan sandalmu sendiri. Paling parah sesuatu yang kurang menyenangkan yang ia bawa dari luar. Penting untuk dipahami. Ini bukanlah upaya untuk menakut-nakutimu atau membuatmu semakin marah. Dari sudut pandang kucing, ini adalah wujud kedermawanan dan kepedulian tertinggi. Di alam liar, kucing hanya berbagi hasil buruan paling berharganya dengan mereka yang ia anggap keluarganya, dengan mereka yang ia sayangi dan hormati. Dengan membawakan hadiah kepadamu, kucing sedang berusaha meredakan kemarahanmu dengan cara yang paling ampuh menurutnya. Ia seolah ingin berkata, "Aku tahu kamu kesal. Ini, ambillah yang terbaik yang aku miliki. Tolong, jangan marah lagi." Ini adalah caranya untuk memberikan kontribusi pada keluarga, menunjukkan kegunaannya, dan mengembalikan nilai dirinya di matamu. Jadi, meskipun hadiah itu terlihat tidak begitu menarik, hargailah isyaratnya. Ini adalah upaya tulus untuk menebus kesalahannya. Nah, sekarang mari kita dengarkan. Bahasa kucing tidak hanya tentang gerak-gerik, tapi juga suara. Dan untuk minta maaf atau menenangkan kita, mereka punya nada suara yang khas. Kita tidak sedang bicara tentang meong keras dan menuntut yang sering kamu dengar jam 5 pagi di dekat tempat tidurmu. Tidak, meong bujukan itu bunyinya sangat berbeda. Biasanya suara itu pendek, lembut, dan bernada lebih tinggi, hampir seperti suara anak kucing. Kadang-kadang lebih mirip kicauan lembut atau dengungan pelan. Suara seperti ini secara naluriah membangkitkan rasa gemas dan keinginan untuk merawat kita, karena mengingatkan pada rengekan makhluk kecil yang tak berdaya. Dan kucing-kucing sangat tahu hal ini. Dengan menggunakan suara bayi seperti itu, kucing mencoba meluluhkan hatimu, meredakan kejengkelanmu, dan menunjukkan kerentanannya, seolah-olah ia berkata, "Lihatlah, aku kan kecil dan baik, jangan marah padaku ya." Ini adalah manipulasi yang sangat halus, berdasarkan naluri keibuan yang dimiliki banyak dari kita. Ia tidak menuntut, melainkan memohon. Bukan mengeluh, melainkan mencoba memulai dialog yang akan membawa pada kedamaian dan keharmonisan. Lain kali, jika kamu mendengar suara lembut dan seolah bertanya itu, ketahuilah, kucingmu sedang berusaha mencari kunci ke hatimu. Sekarang, mari kita bahas salah satu isyarat kucing yang paling menyentuh hati dan paling jelas artinya. Setelah sempat ada konflik, kucing Anda tiba-tiba mendekat, menjatuhkan diri ke lantai, lalu berguling telentang, memamerkan perutnya yang lembut dan tak terlindungi kepada Anda. Jangan sampai salah, ini bukan undangan untuk mengelus perutnya. Bagi banyak kucing, itu adalah jebakan. Padahal, isyarat ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dalam dunia hewan, di mana kelangsungan hidup bergantung pada kemampuan membela diri, perut adalah bagian tubuh yang paling rentan. Di sanalah terletak semua organ vital, dan cedera sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dengan memamerkan perutnya kepada Anda, kucing menunjukkan kepercayaan yang absolut, 100%. Ini adalah caranya untuk mengatakan, "Aku sepenuhnya dalam kuasamu. Aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Meskipun baru saja ada ketegangan, aku mempercayakan hidupku padamu." Ini adalah tingkat kerentanan tertinggi yang bisa ditunjukkan oleh kucing. Ia benar-benar menyerah di depan Anda, menunjukkan bahwa ia tidak melihat Anda sebagai ancaman dan tidak berniat melanjutkan konflik. Ini adalah permintaan perdamaian tanpa kata-kata, yang diperkuat oleh argumen terkuatnya, kepercayaan penuh dan tanpa syarat. Kadang, cara terbaik untuk berdamai justru adalah dengan melupakan pertengkaran dan memilih bersenang-senang. Dan kucing, sebagai psikolog ulung, sangat mengerti hal ini. Jadi, jangan kaget jika setelah Anda memarahi kucing kesayangan Anda, ia tiba-tiba bertingkah seperti anak kucing yang paling lincah. Ia mungkin membawakan bola favoritnya dengan mulutnya, lalu meletakkannya di kaki Anda sambil menatap mata Anda penuh harap. Atau mulai menari-nari kecil yang menggemaskan, menggerakkan cakarnya ke pembungkus kertas yang berdesir, seolah mengajak Anda ikut bermain. Atau bisa jadi, ia bersembunyi di balik sudut, lalu melompat menyerang kaki Anda dengan manja. Ini bukan berarti ia melupakan segalanya atau tidak peduli. Justru sebaliknya, itu adalah caranya untuk mengalihkan perhatian Anda dari hal-hal negatif menjadi hal-hal positif.
Bermain adalah alat paling ampuh untuk meredakan stres dan menguatkan kembali ikatan sosial. Saat bermain, hormon kebahagiaan akan diproduksi dan ketegangan akan hilang dengan sendirinya. Dengan mengajak Anda bermain, kucing Anda seolah berkata, "Ayo, jangan bertengkar lagi. Lebih baik kita lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama." Ingat, kan, betapa bahagianya kita saat bermain? Ini adalah cara yang sangat bijak dan efektif untuk mencairkan suasana, serta mengingatkan Anda berdua betapa dalamnya kasih sayang di antara kalian. Nah, ini dia satu lagi cara yang sangat halus dan bijaksana, yang seringkali mudah terlewatkan. Setelah sedikit perselisihan, kucing tidak akan langsung melompat ke pangkuanmu, tidak meminta belayan, atau mendengkur keras-keras. Ia hanya akan masuk ke ruangan yang sama denganmu, lalu dengan tenang mencari tempat di dekatmu. Mungkin di kursi sebelah, di karpet beberapa meter darimu, atau sekadar di ambang jendela. Ia seolah memasuki ruang pribadimu, namun tidak melanggar batas-batasnya. Ini adalah apa yang disebut kehadiran yang tenang. Melalui perilaku seperti ini, kucing mengirimkan beberapa sinyal sekaligus. Pertama, ia menunjukkan bahwa meskipun ada konflik, ia tetap ingin berada di dekatmu. Kamu tetaplah pusat dunianya. Kedua, ia menunjukkan rasa hormat terhadap perasaanmu. Ia tahu kamu sedang marah atau kesal, dan memberimu waktu untuk menenangkan diri, tanpa memaksakan kehadirannya. Dan ketiga, ini adalah penantian dalam diam. Ia duduk dan dengan sabar menunggu tanda darimu. Mungkin kamu akan menatapnya, mengucapkan kata-kata lembut, atau sekadar melunak. Ini adalah cara rekonsiliasi yang sangat dewasa dan bijaksana, yang didasari oleh kesabaran dan tidak memaksa. Kucing seolah berkata, "Aku di sini, aku di dekatmu. Dan aku akan menunggu sampai kamu siap memaafkanku." Kita semua pasti merasa gemas atau terharu saat melihat kucing mulai menguleni adonan atau memijat-mijat dengan kaki depannya di permukaan yang lembut, baik itu selimut kesayangan maupun pangkuan Anda. Seringkali, kita menganggap ini sebagai tanda kebahagiaan atau kenyamanan yang luar biasa. Namun, perilaku ini memiliki makna lain yang lebih dalam, terutama jika muncul setelah situasi yang menegangkan atau perselisihan. Gerakan memijat ini sebenarnya adalah insting yang berakar pada masa-masa awal anak kucing. Dengan cara inilah anak kucing merangsang produksi susu dari induknya. Bagi mereka, proses ini sangat erat kaitannya dengan rasa aman mutlak, kehangatan, kekenyangan, dan kenyamanan yang menenangkan. Ketika kucing dewasa memijat Anda dengan kakinya, ia seolah kembali ke kondisi kebahagiaan penuh itu. Dan yang paling penting, ia menularkan perasaan tersebut kepada Anda. Setelah ada ketegangan atau pertengkaran, tindakan ini menjadi isyarat perdamaian yang sangat kuat. Kucing tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya sudah tenang, tetapi juga berusaha menyampaikan rasa nyaman dan aman itu kepada Anda. Ini adalah caranya untuk berkata, "Bersamamu, aku merasa sangat nyaman dan aman, persis seperti saat aku bersama ibuku. Mari kita kembalikan perasaan indah ini dalam hubungan kita." Ini adalah isyarat yang sangat intim dan mengharukan, yang menunjukkan betapa dalamnya ikatan dan kasih sayang kucing kepada Anda. Lalu, bagaimana dengan tatapan? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tatapan langsung dan tanpa berkedip adalah sebuah tantangan. Maka, segera setelah kucing berbuat nakal dan dimarahi, ia kemungkinan besar akan berusaha keras menghindari kontak mata dengan Anda. Ia mungkin memalingkan kepala, menatap lantai, atau ke dinding. Ini adalah tanda bahwa ia merasa tegang dan mengerti bahwa Anda tidak senang. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, situasinya berubah. Kucing yang siap berdamai akan mulai bertindak berbeda. Ia akan mencari tatapan mata Anda. Ia mungkin duduk di hadapan Anda dan hanya menatap ke arah Anda dengan sabar menunggu sampai mata Anda bertemu. Dan ketika itu terjadi, ia tidak akan memalingkan pandangannya dan tidak akan menatap dengan agresif. Sebaliknya, tatapannya akan lembut, mungkin ia sedikit menyipitkan mata, atau seperti yang sudah kita ketahui, berkedip perlahan. Tatapan yang mencari ini adalah pertanyaan jujur dan langsung, yang diucapkan tanpa kata-kata. Apakah kita sudah baik-baik saja? Apakah Anda masih marah? Bisakah kita berteman lagi? Ini adalah caranya untuk mengecek suasana dan mendapatkan konfirmasi dari Anda bahwa perdamaian telah pulih. Tatapan lembut balasan dari Anda akan menjadi jawaban terbaik baginya. Kucing terkadang memiliki cara tersendiri untuk meminta maaf, cara yang paling langsung dan penuh kasih sayang, yang sebenarnya meniru perilaku induknya. Ia akan mulai membersihkan Anda. Ini bisa berupa jilatan lembut, namun sedikit kasar di tangan, pipi, atau bahkan rambut Anda.
Jangan pernah menolaknya saat ini, hanya karena alasan kebersihan. Bagi kucing, ini adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang dan kepedulian. Ingatlah bagaimana induk kucing terus-menerus menjilati anak-anaknya. Ia melakukan itu bukan hanya untuk kebersihan. Dengan begitu, ia menenangkan mereka, menghilangkan bau asing, memperkuat ikatan sosial, dan secara harfiah menyelubungi mereka dengan cintanya. Saat hewan peliharaan Anda mulai menjilati Anda, ia menempatkan Anda pada tingkatan yang sama dengannya, mengakui Anda sebagai anggota keluarganya yang harus ia rawat. Setelah pertengkaran, isyarat seperti itu memiliki makna yang sangat istimewa. Ini adalah caranya berkata, "Kamu sedang sedih, dan aku ingin menjagamu. Aku ingin menenangkanmu, sama seperti ibuku menenangkanku." Ini adalah ritual yang sangat intim, yang menghapus segala perasaan kesal atau marah. Ia tidak hanya meminta maaf, ia secara aktif berusaha memperbaiki kondisi emosional Anda, menggunakan bahasa tertua dan paling ia pahami, bahasa kasih sayang seorang ibu. Nah, ada satu cara rekonsiliasi yang cukup unik, namun sangat bermakna, dan ini didasarkan pada insting paling dasar. Kucing yang ingin berdamai atau menebus kesalahannya, bisa saja mengajak Anda ke mangkuk makanannya. Ia akan berjalan di depan, sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan Anda mengikutinya, lalu membawa Anda langsung ke sumber daya utamanya. Menariknya, ia bisa melakukan ini meskipun mangkuknya masih penuh. Sekilas, ini mungkin terlihat tidak masuk akal. Namun, dari sudut pandang logika kucing, ini adalah isyarat kepercayaan dan kemurahan hati yang luar biasa. Makanan adalah dasar kelangsungan hidup. Di alam liar, hewan jarang berbagi sumber daya mereka, apalagi dengan mereka yang sedang berkonflik. Dengan menunjukkan mangkuknya, kucing menunjukkan bahwa Anda begitu penting baginya, sehingga ia siap berbagi hal paling berharga yang dimilikinya dengan Anda. Ini adalah caranya untuk berkata, "Apa yang kumiliki itu juga milikmu. Aku mempercayaimu untuk memiliki akses ke sumber daya vitalku. Ikatan kita lebih penting daripada makanan." Ini adalah ritual kuno yang di dunia hewan berarti penerimaan penuh ke dalam kawanan dan pemulihan kedamaian. Ia tidak hanya meminta maaf, ia menegaskan status Anda sebagai anggota keluarga penting yang dengannya ia siap berbagi segalanya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setelah bertengkar, kucing Anda mendadak berubah menjadi bayangan kecil Anda? Kemanapun Anda melangkah, entah itu ke ruangan lain, dapur, atau kamar mandi, ia akan membuntuti Anda dalam diam. Tidak ada moongan, tidak ada gesekan manja ke kaki, tidak ada permintaan perhatian. Ia hanya ada, hanya hadir di sisi Anda. Perilaku ini mungkin terasa sedikit mengganggu atau bahkan posesif, namun di baliknya, ini adalah tanda kecemasan mendalam bagi kucing Anda, sebuah sinyal yang mati-matian ia coba redakan. Ketika Anda menunjukkan kemarahan, kucing menafsirkannya sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosialnya. Di dunianya, diusir dari kelompok, sama saja dengan menghadapi kematian. Dengan terus mengikuti, ia secara fisik mencegah Anda untuk meninggalkan atau memutuskan hubungan. Ia mengontrol jarak di antara Anda berdua, memastikan bahwa kalian masih bersama. Ini adalah caranya berkata, "Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku akan terus berada di dekatmu, agar kamu tahu aku tidak kemana-mana. Kita masih keluarga." Ini adalah upaya yang mungkin terlihat sedikit putus asa, namun sangat tulus, untuk menjaga ikatan Anda agar tetap utuh. Ia berusaha mencegah konflik merusak hal yang paling berharga baginya. Ia tidak sekadar meminta maaf. Ia berjuang untuk kelangsungan hubungan Anda, menggunakan cara paling sederhana yang ia tahu, dengan tetap berada di sisi Anda, apapun yang terjadi. Namun, ada satu gerakan yang begitu halus dan cepat, sehingga sangat mudah terlewatkan, padahal maknanya sangat dalam. Bayangkan, Anda sedang duduk, mungkin masih sedikit merajuk atau kesal, lalu tiba-tiba kucing Anda, entah saat lewat atau duduk di dekat Anda, dengan sangat hati-hati dan lembut menyentuh tangan atau kaki Anda dengan cakarnya. Penting untuk diingat, kukunya benar-benar ditarik masuk. Ini bukan tepukan iseng, apalagi upaya untuk meminta sesuatu. Ini adalah sentuhan yang hati-hati, nyaris tidak terasa. Dalam bahasa kucing, ini adalah pertanyaan yang sangat sopan dan malu-malu. Seolah-olah ia bertanya, "Bolehkah aku menyentuhmu?"
Apakah kau mengizinkan? Apa kau sudah memaafkanku? Ini semacam tes, menguji reaksi Anda. Ia tidak berani melakukan kontak yang lebih dekat, misalnya melompat ke pangkuan, karena tidak yakin bagaimana Anda akan bereaksi. Sentuhan ini adalah caranya membangun jembatan di atas jurang kesalahpahaman yang mungkin timbul di antara kalian. Jika Anda tidak menarik tangan dan bahkan mungkin membelainya dengan lembut sebagai balasan, bagi kucing, ini akan menjadi sinyal bahwa es telah mencair dan ia bisa melangkah ke bentuk rekonsiliasi yang lebih aktif. Ini adalah isyarat yang tenang namun sangat bermakna, penuh rasa hormat terhadap batasan Anda. Nah, mari kita perhatikan ekornya, indikator utama suasana hati kucing. Setelah kucing berbuat nakal, ekornya biasanya akan terlihat menjuntai ke bawah atau bahkan terselip di antara kedua kakinya, menandakan rasa tidak aman dan stres. Namun, saat kucing siap berdamai dan merasa suasana sudah membaik, ekornya akan berubah drastis. Anda akan melihatnya terangkat tegak lurus ke atas, seperti antena. Ini saja sudah menunjukkan kepercayaan diri dan keramahan. Tapi, ada sinyal rekonsiliasi yang lebih jelas, yang sering disebut ekor tanda tanya. Ini terjadi saat ekor terangkat lurus ke atas, namun ujungnya sedikit melengkung ke depan seperti kait. Dalam bahasa tubuh kucing, ini adalah salah satu sinyal paling positif yang bisa Anda saksikan. Ini menandakan kegembiraan, rasa ingin tahu yang ramah, dan keinginan untuk berinteraksi. Dengan menunjukkan ekor seperti itu setelah perselisihan, kucing seakan-akan ingin berkata kepada Anda, "Aku sangat senang kita berdamai. Aku bahagia berada di dekatmu. Ayo berteman lagi." Ini adalah konfirmasi visual bahwa konflik sudah berakhir dan hewan peliharaan Anda kembali merasa bahagia serta percaya diri dalam hubungan kalian. Terkadang, kucing memiliki cara meminta maaf yang unik, pasif namun sangat ampuh, yang bekerja melalui indera penciuman. Setelah situasi kurang menyenangkan atau sedikit ketegangan, Anda mungkin akan menemukan kucing kesayangan Anda tertidur pulas di atas barang-barang yang sangat lekat dengan aroma tubuh Anda. Ini bisa berupa sisi tempat tidur Anda, bantal, kaos yang tertinggal di kursi, atau bahkan keranjang pakaian kotor. Jangan buru-buru mengusirnya. Ini bukan sekadar mencari tempat yang nyaman dan hangat. Ini adalah tindakan yang disengaja untuk memulihkan kembali keharmonisan. Aroma adalah elemen kunci dalam komunikasi kucing. Saat kucing tidur di atas barang-barang Anda, ada dua hal penting yang sedang ia lakukan. Pertama, ia mengelilingi dirinya dengan aroma Anda, yang baginya sangat menenangkan dan memberikan rasa aman. Kedua, dan ini yang lebih penting, ia mencampurkan aromanya sendiri dengan aroma Anda. Dengan demikian, terciptalah sebuah aroma keluarga yang menyatu dan utuh. Ini adalah caranya secara bawah sadar dan pada level kimiawi untuk menghapus jejak-jejak konflik dan memulihkan kembali kesatuan kawanan Anda. Ia seolah ingin mengatakan, bahkan dalam tidur pun aku ingin tetap dekat denganmu. Mari kita kembali memiliki aroma yang menyatu seperti keluarga sejati. Ini adalah sinyal perdamaian tak terduga lainnya, yang seringkali mudah disalahartikan. Kucing Anda mendekat, duduk di samping Anda, menatap Anda, lalu menguap lebar dengan santai. Pikiran pertama yang muncul adalah bahwa ia bosan atau mengantuk. Namun, dalam konteks rekonsiliasi, menguap memiliki makna yang sama sekali berbeda. Dalam dunia hewan, menguap, terutama di hadapan makhluk lain, adalah sinyal kuat yang menunjukkan ketenangan. Ini adalah indikasi bahwa hewan tersebut rileks, tidak merasa terancam, dan tidak memiliki niat agresif. Hewan yang tegang dan siap menyerang tidak akan pernah menguap, karena tindakan itu membuat mereka rentan. Ketika kucing Anda menguap sambil menatap Anda setelah pertengkaran, ia mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Anda. Lihat, aku sepenuhnya rileks. Ketegangan sudah mereda, konflik telah berakhir, dan aku tidak lagi merasa terancam olehmu, serta aku juga tidak bermaksud mengancammu.
Ini adalah caranya untuk meredakan ketegangan yang masih menggantung di udara dan menunjukkan bahwa ia siap kembali pada kehidupan berdampingan yang tenang dan damai. Ini adalah ajakan tanpa kata. Mari kita berdua bersantai dan melupakan apa yang telah terjadi. Sebagai tanda permintaan maaf, kucing Anda mungkin akan mendekat lalu duduk membelakangi Anda. Bagi kita manusia, membelakangi seseorang sering diartikan sebagai tanda tidak peduli atau bahkan kemarahan. Namun, dalam dunia hewan, di mana bahaya bisa datang dari segala arah, membelakangi berarti sepenuhnya menyerahkan hidup kepada pihak lain. Punggung adalah bagian paling rentan dari tubuh mereka. Seekor predator di alam liar tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu, kecuali jika ia 100% yakin akan keamanannya. Dengan duduk membelakangi Anda, kucing Anda menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi. Ia seolah berkata tanpa suara, "Aku sangat percaya padamu dan tahu kau tidak akan menyakitiku. Jadi aku berani menunjukkan diriku dalam keadaan paling rentan. Aku percaya kau akan melindungi punggungku." Setelah sebuah konflik atau pertengkaran, isyarat ini memiliki makna yang luar biasa. Ini adalah puncak dari proses perdamaian yang seolah menyatakan, semua pertengkaran sudah kulupakan. Aku kembali merasa sepenuhnya dan tanpa syarat aman bersamamu. Kita kembali menjadi tim. Lalu, apa sih poin penting dari semua yang sudah kita bahas ini? Yang paling mengejutkan adalah bahwa permintaan maaf kucing itu bukan sekadar pengakuan bersalah, melainkan ketakutan luar biasa untuk kehilangan ikatan dengan Anda. Kucing Anda tidak sekadar meminta maaf karena memecahkan vas bunga. Ia mati-matian berusaha memperbaiki hubungan Anda, mengembalikan harmoni sosial yang menjadi dasar seluruh kesejahteraannya. Ke-20 gestur ini bukan sekadar kebiasaan lucu, melainkan bahasa komunikasi yang kompleks dan vital, yang bertujuan untuk menjaga kedamaian dengan makhluk paling penting dalam hidupnya, yaitu Anda. Semoga setelah ini Anda akan melihat kucing Anda sedikit berbeda dan bisa membalas usaha mereka untuk berdamai. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan lebih banyak lagi rahasia kucing. Bagaimana sih cara kucing Anda meminta maaf? Ceritakan tentang cara-cara paling unik di kolom komentar di bawah video ini. Kami akan sangat senang membacanya.